ankle nih kena, dipijit kan di bagian diurut ankle-nya. ya. Kita Nah, itu juga salah. cedera suka diurut tuh. Nah, itu salah. Sinteyong. Sinteyong, kenapa Sinteyong? Bagaimana menurut Bung Toel? Kok nyari 11 orang susah sih Bung dari 72 juta gitu? Halo sahabat data, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Wahyu, host magang di sini. Selamat datang di Pulang Ngantor. Pulang Ngantor seperti biasa akan membicarakan banyak hal, mulai dari daily life, working life, isu yang sedang hangat, dan tentunya kita bakal ngomongin data dengan berbagai narasumber dan topik yang menarik di setiap episodenya untuk menemani sahabat data semua yang sudah atau sedang pulang ngantor. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas seputar sepak bola Indonesia. Nah, menarik kan? Tentunya kita akan bahas ini dengan seorang pakar yang sudah tidak asing lagi di dunia perkomentatoran sepak bola Indonesia. Langsung saja, Bung Toel, pulang ngantor. Selamat sore, Bung Toel. Selamat sore, Mas Wai. Gimana kabarnya, Bung? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Ya. Bung Toel, Yap. pulang ngantor biasanya ngapain aja nih, Bung? Pulang kantor biasanya ngopi, ketemu temen, bahas yang lain lah, bahas urusan lain. Tapi overall sebetulnya saya orang rumah, jadi bisa kalau udah selesai ya pulang ke rumah lah. Pulang ke rumah. Iya. Baik, Bung. Ini kalau ngomongin sepak bola Indonesia nih nggak akan ada habisnya ya sebenarnya. Tapi saya mau mulai dari sini, Bung. Oke, apa tuh? Mengapa antusiasme sepak bola di Indonesia ini tinggi sekali, Bung? Jadi kalau kita lihat nih, ketika ada timnas main ya, di warung kopi, Yes. di kafe-kafe, di kantor, Yes. pokoknya semua aktivitas masyarakat tuh seolah terhenti dan fokusnya ke timnas, Bung. Ini sejarahnya tuh seperti apa sih, Bung? Padahal kalau kita lihat secara prestasi gitu katakanlah, ini tidak seperti bulu tangkis gitu yang levelnya juara dunia. Ini kenapa bisa seperti ini, Bung? Oke, ini pertanyaan sulit ya. Jawabannya sulit, banyak sisi lah yang bisa digali untuk menjawab pertanyaan itu. Secara merakyat mungkin sepak bola olahraga yang paling merakyat ya. Karena cukup bola lalu bisa bermain di mana saja. Di gang, di jalan, gawangnya mungkin pakai sendal gitu kan atau pakai batu, pakai tiang bambu atau tiang apapun lah. Jadi sesuatu yang sangat merakyat. Tapi kalau bicara soal kaitan dengan sejarahnya Republik ini, kan PSSI berdiri tahun 30. Jadi lebih tua dibandingkan PBSI. PBSI kalau bulu tangkis, badminton yang paling sudah memberikan gelar olimpiade, juara dunia, tahun 51. Jadi lebih tua lah. PSSI itu tahun 1930, pendirinya Insinyur Suratin, 15 tahun sebelum merdeka, bayangin. Jadi Republik ini belum proklamasi, sepak bola udah ada PSSI. Jadi organisasi yang non politik yang sudah memproklamirkan Indonesia, di belakangnya kan ada I tuh. Indonesia itu ya sepak bola lewat Insinyur Suratin yang memang awalnya adalah sepak bola untuk alat perjuangan gitu loh. Jadi saya pikir itu kalau secara universal global FIFA sebagai induk organisasi olahraga sepak bola itu membernya anggotanya 211. Lebih gede, lebih banyak dibandingkan PBB. Jadi FIFA ini organisasi yang sangat besar. Di bawahnya ada 6 konfederasi. Kita kan AFC Asia. Ada Afrika, ada Amerika Latin, Amerika Tengah, Amerika Utara, Oseania ada, lalu ada Eropa ya, UEFA. Jadi 6 konfederasi, anggotanya 211, bayangin tuh. Kalau kita bicara event yang paling akbar itu Piala Dunia sekarang. Yang kalau bicara soal secara ekonomi, Piala Dunia itu hak siarnya paling tinggi dibandingkan Olimpiade atau apapun. Jadi sudah melewati itu. Jadi paling ultimate lah. Jadi kalau kita bicara dunia, apapun bisa terhenti kan. Bahkan mungkin kan pernah ada cerita pertemuan Perdana Menteri di Eropa pun bisa berhenti dulu, nonton dulu Piala tuh kalau Piala Dunia atau Piala Eropa. Jadi menurut saya sih itulah. Secara universal juga global bahwa ini olahraga yang memang paling populer. Eventnya juga paling akbar Piala Dunia gitu. Lalu sampai dengan saat ini, Bung. Kalau menurut Bung Toel sendiri nih, bagaimana sih perkembangan sepak bola di kita, Bung? Itu sudah on the right track atau sebenarnya jalan gitu-gitu aja, Bung?
Tentu sepak bola berkembang sesuai zaman. Kalau zaman yang tadi 30 kan alat perjuangan. Bantu perjuangan Indonesia gitu lewat sepak bola. Lalu pada tahapannya kan sebetulnya kalau dulu kan ada masanya PSSI itu berdiri atas anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Seperti lazimnya organisasi-organisasi pada umumnya lah. Ya. Tapi sejak 2000-an awal, 2008, 2009, 2010 itu FIFA mengeluarkan namanya statuta. Jadi kayak undang-undang dasarnya gitu loh. Ya. Jadi FIFA mengeluarkan statuta, semua anggotanya sama. Jadi harus bikin statuta yang mengacu pada statuta FIFA supaya ada keseragaman, supaya universal itu loh keseragaman. Ya. Nah itu fase perkembangan secara organisasi. Jadi pada dasarnya sih PSSI mengikuti perkembangan sepak bola modern yang di guidance, yang di direct oleh FIFA. Kan contoh aja event sepak bolanya aja terus berkembang kan. Ya. Dari mulai tahun 30 Piala Dunia sampai terakhir 2018 dan tahun ini mau Piala Dunia 2022 semuanya kan berkembang aja. Yeah. Mulai dari jumlah peserta, dari apa yang dikenakan aja kan berkembang secara teknologi ya, mulai dari sepatu. Dulu penjaga gawang mungkin nggak pakai sarung tangan, ada sarung tangan, sindeker, dulu belum wajib, sekarang wajib, sepatu aja udah. Teknologinya kan udah berkembangnya luar biasa, belum bola juga kan, belum rumput juga. Jadi semuanya berkembang dan sebetulnya PSSI mengikuti itu. Hanya kalau bicara soal PSSI agak on off nih. Oke. On off itu ya kadang ada turbulen, internalnya itu konflik internalnya banyak. Jadi kadang proses untuk develop untuk maju itu pada on tracknya itu suka agak macet gitu loh. Ya. Macet atau berhenti dulu atau mundur, setback. Pada dasarnya sih sebetulnya karena guidance-nya sepak bola itu Sudah standar. secara organisasi sudah ada standar ya yang universal, yang FIFA itu. Jadi kalau ditanya udah on track belum sih? Sebetulnya udah, cuma sering on off. Oke, Bung. Tadi kalau Ya. Bung Toel sendiri kan bilang sebenarnya sudah on the right track ya. Di samping Ya. ada isu-isu yang lain lah yang kita nggak Ya. akan membicarakan itu tentunya. Oke, betul. Nah, cara paling gampangnya kan adalah dengan meng-compare nih dengan negara-negara yang Betul. sepak bola sudah jauh lebih maju dari kita gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya jika dibandingkan nih, Bung, Ya, apa sih yang masih kurang gitu? banyak yang masih kurang. Banyak yang masih kurang. Kan kalau kita bicara sepak bola yang harus mendirect kan federasi. Berarti otaknya di federasi. Kuncinya di federasi, hitam putihnya di federasi gitu loh. Untuk mendirect perkembangan sepak bola. Ya. Jadi dalam konteks membangun sepak bola Indonesia, siapa yang harus menjadi leadernya, pemimpinnya ya federasi yang namanya PSSI. Berarti organisasinya harus benar. Yang pertama itu dulu. Dipimpin oleh orang-orang yang punya pemahaman sepak bola yang benar dan mengikuti track modern saat ini. Maksudnya kombinasi bisnis dan sepak bolanya harus seimbang. Oke. Jangan yang satu mengalahkan yang lain gitu loh. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena sepak bola itu kan denyutnya di kompetisi. Ya. Kompetisi itu harus profesional. Nah, profesional itu klub-klub itu harus memenuhi syarat profesional kan. Nah, di situ kan harus berkembang, harus didevelop. Ya. Nah, ini yang nggak gampang gitu loh. Kalau kita compare misalnya katakanlah rumputnya gitu, rumputnya kah atau mungkin gizi dari para pemain, fitnessnya atau mungkin wasitnya itu kita dengan negara-negara yang maju sepak bolanya itu jauh atau sebenarnya sama aja sih, Bung? Kalau dengan yang maju ya jauh. Nah, dalam konteks itu sebetulnya yang Mas Wai tanya itu kan sebetulnya development sepak bola. Bagaimana mendevelopment sepak bola itu memang masih banyak kurang. Kuncinya rumusnya sederhana kok. Untuk mendevelop sepak bola, membangun sepak bola, yang pertama kita harus punya good quality coaches. Jadi pelatih yang bagus. Oke, ini pelatih kayak yang bagus. pendidikan lah, guru atau dosen yang bagus gitu kan. Jadi good quality coaches yang bagus. Yang kedua, infrastruktur. Oke. Lapangan latihan dan stadion yang proper, yang layak gitu loh. Jangan asal lapangan aja, yang layak gitu loh. Nah, yang ketiga program. Program itu bisa kompetisi, bisa turnamen, bisa uji coba, itu program. Maka akan menghasilkan outputnya better player, pemain yang bagus. Iya. Pemain yang bagus itu sumber untuk tim nasional kan gitu. Sebetulnya teori sederhananya begitu. Jadi kita harus punya semua elemen itu, baru nanti ada proses pemain bagus, lalu kemudian jadi sumber untuk tim nasional.
dalam beberapa tahun belakangan nih Ya. sport science di sepak bola ini lumayan sering disebut gitu kan ya. Ya. Seperti halnya Indra Syafri dulu yang sering menyebut sport science seperti VO2 max para pemain gitu ya. Itu kan salah satu unsur dalam sport science gitu ya. Yes. Jadi VO2 max-nya diukur, terus kemudian fitnessnya para pemain juga diukur. Itu kan artinya menggunakan sport science dalam sepak bola gitu ya. Sebenarnya sudah seberapa jauh sih sepak bola kita ini memanfaatkan sport science gitu? Itu yang pertama, Bung. Yang kedua, penting nggak sih pendidikan formal bagi para pemain gitu, Bung, untuk menunjang performa di lapangan? Oke, 2 pertanyaan ya. Ya. Sport science sebetulnya dengan perkembangan sepak bola modern diikuti oleh sepak bola kita. Tentu di setiap level berbeda kadarnya atau bobotnya. Secanggihnya itu pasti beda. Jadi kalau kita bicara misalnya sport science yang dilakukan oleh Liverpool, oleh City, oleh Milan pasti beda dengan yang dilakukan oleh kita. Karena mungkin belum levelnya sampai sana, tetapi kesadaran menggunakan sport science sudah ada. Misalnya contoh begini, kalau dulu kan tim sepak bola paling butuhnya maser, tukang pijet lah gitu. Ya. Tapi dengan perkembangan sport science bukan nggak butuh, tetapi yang paling utama harus fisioterapis. Karena secara akademis fisioterapis itu kan ada sertifikatnya, ada ijazahnya. Dia ada latar belakang akademis. Jadi sekarang sepak bola itu official itu diwajibkannya fisioterapis, bukan masher, bukan tukang urut, tukang Ya. pijit itu. Karena kalau dulu misalnya ankle nih kena, dipijit kan di bagian Diurut ankle-nya. ya. Kita Nah, itu juga salah kalau cedera suka sebetulnya. diurut tuh. Nah, itu salah. Nah. Kalau fisioterapis kan biasanya pencegahan pertamanya di S dulu, Ya. baru nanti penanganan berikutnya oleh fisioterapis. Jadi sudah mulai masuk lah seperti itu. VO2 max tadi disinggung. VO2 max nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa mendadak. Jadi VO2 max itu harus dibangun sejak usia dini. Sejak dia mulai berlatih main bola sejak muda. Dimulai dari apanya? Jadi jumlah dia latihan, nutrisi yang dia makan gitu loh. Ya. Itu sangat perlu istirahat yang dia lakukan. Jadi nggak bisa tiba-tiba masuk tim nasional dihajar habis terus kita berharap VO2 max-nya tinggi. Optimal gitu ya. Nggak bisa karena ada background yang mengikutinya. VO2 max itu butuh aspek-aspek yang dari awal harus dibangun. Nggak bisa gitu. ujuk-ujuk Misalnya gitu ya. gizi kita Iya. gitu loh. Kalau gizi kitanya dari kecil kurang terbangun atau kurang gizi gitu ya. Ada cerita ini. Ada cerita yang waktu tim pemain-pemain muda kita suka dikirim ke luar negeri kan. Ya. Ada cerita tim yang dikirim ke Uruguay. Itu sampai sana diukur kan tubuhnya gitu loh. Istilahnya level gizinya di mereka gitu. Ya. Itu 3 bulan pertama nggak latihan dulu karena pemain kita dianggap ada yang kurang gizi. Kurang Jadi, memenuhi standar gizinya yes, gitu ya. kurang memenuhi standar gizi untuk masuk ke program gitu loh. Ya. Jadi di kurang lebih 3 bulan awal mereka hanya diberi asupan gizi aja. Susu apa segala macam. Jadi itulah yang tadi bilang. Mungkin orang kita kebanyakan nasi kali, Bung ya. Nasinya Iya, banyak, nasi. launya sedikit gitu ya. Iya. Dan kalau pelatih luar datang ke supermarket kita, dia bilang supermarket kamu kebanyakan air mineral gitu loh. Oke. Susunya jarang gitu loh. Jadi memang mungkin jumlah minum susu dan makan dagingnya kurang. Iya. Oke, jadi Faktor ada itu. nggak bisa ujuk-ujuk ya, Iya. namanya VO2 max tuh dia dari dini bahkan ya. Sport science dipakai lah, intinya dipakai hanya kadarnya yang berbeda-beda di setiap level. Contoh sport science yang mulai masuk gini, yang masuk berendam di es, lalu Ya. berendam di air panas, itu sport science. Oke. Kalau dulu zaman saya masih main bola, jadi kalau udah bertanding nih, udah kelelahannya udah tinggi, besok paginya biasanya kita disuruh jogging keliling lapangan 12 untuk menghilangkan asam laktat. Asam laktat. Tapi kan sekarang proses itu bisa diatasi dengan cara itu. Jadi habis kelelahan itu langsung yang ice bath itu, berendam di es lalu berendam di air panas. Itu sport science. Krioterapi itulah istilahnya. Pendidikan formal penting lah, karena jadi pemain bola ada risiko cedera kan. Ketika cedera lutut, ACL lah mungkin yang paling jadi momok, jadi hantu bagi pesepak bola. Itu kan nggak semua bisa lewatin. Ya. Ada yang kemudian bisa jadi recovery, pulih, bisa main lagi. Ada yang Sumber hidup ya. nggak bisa pulih, lalu akhirnya dia kan nggak bisa Berhenti dari balik sepak lagi bola gitu ya. performanya. Iya, berhenti. Sementara masa mudanya juga habis kan dengan latihan. Lalu kalau patah juga kan nggak gampang. Nggak semua pemain setelah patah bisa balik lagi.
Jadi pendidikan formal penting. Cuma pendidikan formalnya untuk pesepak bola menurut saya nggak bisa sama seperti pendidikan formal siswa kebanyakan gitu Yeah. loh. Contoh kayak di Barcelona dengan La Masia-nya kan mereka masuk umur 12 tuh. Messi 12, Iniesta juga 12 13, Xavi juga masuk situ umur segitu. Itu mereka di asrama, mereka latihan bola, mereka dapat pendidikan tapi kan nggak semua mata pelajaran gitu loh. Iya. Seperti kurikulum kita misalnya gitu. Mungkin mata pelajaran dasar aja Mata gitu ya. pelajaran yang itulah misalnya bahasa, komputer, matematika. hanya beberapa. Jadi kalau dibebani dengan katakanlah kurikulum seperti anak-anak kita pasti ya berat, Pasti berat keteter. ya. Ya kadang saya suka berpikir ya, karena main bola itu kan nggak cukup hanya punya kekuatan fisik ya, dia Ya. harus cerdas juga dalam berpikir. Nah, untuk meningkatkan kecerdasan ini kan tentunya ditopang dengan cara berpikir yang tepat gitu ya. Itu benar, karena sepak bola itu sifat permainan sepak bola itu adalah pengambilan keputusan. Sepersekian detik Anda harus mengambil keputusan. Jadi decision making gitu loh. Misalnya pengambilan keputusannya apakah saya harus ambil langsung atau saya jaga aja. Iya, dia hold. Saya tahan gitu kan. Saya tackling atau saya enggak, saya pepet aja gitu kan. Iya. Dia passing atau dia dribbling, dia shooting atau dia umpan gitu. Itu semua pengambilan keputusan. Jadi memang harus cara berpikirnya harus bagus, logikanya. Nah, itu penting kan sebetulnya latar belakang apa? Cara berpikir yang bagus itu karena pada dasarnya sepak bola itu olahraga yang pengambilan keputusan. Dan itu dibangun dari pendidikan ya, nggak bisa ujuk-ujuk juga tuh. Ya, makanya kalau pemain asing datang ke sini, pemain asing yang sekarang aja misalnya yang suka bermain di level Liga 1 profesional, dia mengkritisinya kan sepak bola Indonesia kurang taktikal. Kalau taktikal itu kan udah kayak grammar, kalau di bahasa tuh Bahasa kayak grammar Inggris, ya. Kapan kalau hilang bola begini, kalau pegang bola begini kan. Jadi mereka udah kalau yang sepak bolanya maju udah paham itu harus seperti apa. Pola atau patternnya kayak gitu Yes. lah ya. Nyerang tuh Kalau- begini, bertahan tuh gini gitu. Transisinya seperti ini gitu ya. Makanya pemain Jepang yang main di Persebaya yang bagus tuh yang sekarang lagi ngehit Taisei Marukawa, dia bilang pemain Indonesia banyak lari gitu loh. Tapi taktikalnya kurang pas, kurang cerdas lah gitu. Ya. Kita punya data, Bung. Ya, Nah, oke. data BPS ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia hasil sensus penduduk 2020 tuh ada di 270,20 juta jiwa, Bung. Oke. Nah, dengan komposisi generasi milenial ditambah generasi Z saja nih, Bung, udah ada 72 jutaan. Nah, ini laki-lakinya saja tadi 72 juta, Bung, yang sudah saya sebutkan. Siap. Wow. Bahkan kalau kita compare nih dengan penduduk Prancis, UK dan Italia, kita milenial sama Z laki-lakinya lebih besar nih, Bung. Oke. Nah, kalau misalnya Italia sendiri, milenial sama Z-nya kalau di jumlah itu bahkan kurang dari 10 juta, Bung. Ini saya matematika bodoh-bodohan aja nih, Bung. Oke. Kok nyari 11 orang susah sih, Bung, dari 72 juta gitu. 11 di 72 susah ya. Sebetulnya kalau bicara bakat pasti ada, pasti banyak. Cuma boleh nggak saya kasih paradok kalau dalam konteks sepak bola? Oh, boleh, boleh. Maksudnya gini, bahwa kita 270 juta jiwa itu sumber daya. Milenial dan Z-nya tadi yang laki-laki 70 jutaan ya. Ya. Lebih besar malah dari yang negara-negara Eropa tadi, Prancis, Italia, UK atau Belanda, Jerman juga mungkin ya. Cuma persoalannya gini di sepak bola. Islandia aja kan cuma kurang dari 400.000 penduduknya ya. Penduduknya. Islandia. Bahkan. Iya. Panama 3 jutaan lah atau 3 hampir 4 juta gitu loh. Sama dengan Uruguay. Mereka bisa masuk Piala Dunia loh. Mereka bisa masuk Piala Dunia dengan jumlah penduduk yang sedikit gitu loh. El Salvador juga begitu. Negara ya mungkin cuma dikenalnya pengekspor kopi aja kan. Amerika Tengah kan gitu. Tapi mereka bisa masuk Piala Dunia. Tahun 82 malah mereka udah masuk Piala Dunia. Jadi apakah jumlah penduduk itu bisa apa namanya? Berbanding lurus. Iya, berbanding lurus dengan prestasi sepak bola. Iya. Kalau lihat fakta Islandia enggak. Kalau lihat fakta Panama enggak. Artinya apa? Kadang mungkin banyak kalau enggak termanage, enggak rapi, enggak teratur, malah susah ya. Jadi kita banyak tapi mungkin belum
terkelola dengan baik, termanage dengan baik. Mungkin BPS harus masuk situ. Ini makanya kita punya datanya nih, kalau enggak bisa kita hitung lah. Iya, jadi kuncinya itu. Saya suka bingung juga dengan asumsi bahwa penduduk kita banyak, terus sepak bolanya enggak. Kalau ukurannya banyak, mungkin Cina harusnya juara dunia sepak bola. Kedua India ya, Amerika gitu. Kenyataannya kan enggak. Mungkin negara-negara Eropa yang kecil itu jadi lebih mudah. Belgia 11 juta, jadi lebih mudah kelola sepak bolanya gitu, karena lebih termanage. Jadi kuncinya mungkin di manage-nya itu, di kelolanya itu. Karena penduduk banyak, jadi manage-nya juga nggak lebih gampang dari negara-negara Eropa tadi. Iya, karena 3-4 provinsi gitu loh. Jadi kalau misalnya saya waktu pernah meeting di AFC dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman se-Asia Tenggara atau se-Asia, kalau kita saling ngobrol, mereka kalau lihat Indonesia, wah mereka selalu wow, huge country katanya. Iya, tapi kelolanya kan jadi lebih sulit dibandingkan misalnya Vietnam yang satu daratan, Thailand yang juga nggak terlalu luas, karakteristik budaya mereka seragam, juga lebih homogen ya, homogen. Secara suku bangsa gitu. Di kita kan dari Aceh sampai Papua. Asprofnya aja, PSSI aja punya 34 asosiasi provinsi. Belum yang Askap, makin banyak. Sama dengan kantor BPS, Bung, ada 34 provinsi juga. Ya, BPS hadir di seluruh negeri, Bung, ngomong-ngomong, Bung. Nah, harusnya kerjasama sama Asprof PSSI itu ya. Ya, bisa, Bung. Bung, yes. Ini data yang berikutnya nih, Bung. Kita punya juga data statistik potensi desa tahun 2018. Dari data ini kita bisa mengetahui bahwasannya jumlah desa yang tersedia lapangan sepak bola tuh ada 48.819 desa, Bung. Oke. Padahal total desa di Indonesia sendiri tuh 83 ribuan. Jadi lebih dari setengahnya total desa Indonesia ini punya lapangan bola, Bung. Ya. Kenapa masih nggak bisa seperti Eropa tadi lah katakan sepak bolanya nih? Hampir setengahnya loh, Bung. Oke. Tapi ini data yang positif lah ya. Bahwa ada lapangan bola di setiap desa, ada ruang untuk bermain bola gitu loh. Jadi ini betul bahwa menunjukkan fakta bahwa sepak bola olahraga yang merakyat. Baru sebatas itu. Jadi kalau bicara prestasi, maka ada tuntutan lain lagi dari sekedar jumlah itu. Maksud saya adalah jumlah lapangan itu sudah bagus tadi tuh, 48.000 ya. Tapi kalau diseleksi lagi, berapa yang proper, yang layak untuk peningkatan kualitas main bola yang benar? Nah, bisa jadi. Maksudnya gini loh, kalau lapangan Tegalan yang asal mungkin dulunya bekas sawah, diratain, kasih tiang sepak bola, disuruh passing datar, passingnya nanti kena bola naik gitu. Nah itu dalam konteks membangun sepak bola yang benar, prestasi pasti sulit. Nah itu yang disebut ekosistem. Kalau dalam sepak bola ada juga namanya ekosistem bolanya. Environment bolanya harus ada. Bahwa setiap orang datang ke kita adalah negara yang passion bolanya kuat, passion bolanya tinggi, itu firm lah. Semua orang mengatakan itu. Doyan nonton bola, doyan supporternya banyak, itu firm lah. Tapi environmentnya bola belum. Karena itu tadi, ketika disodori jumlah lapangan bola, maka ketika bicara environment, syaratnya yang memenuhi syarat untuk lapangan bola mana? Akhirnya jumlahnya berkurang tuh di situ. Tapi ini data menarik lah ya. Ada banyak lapangan, berarti kan tinggal dirapiin aja lapangannya kan. Betul. Tinggal siapa yang mau turun aja kan. Dana siapa gitu yang beresin lapangan itu. Dan kita BPS tuh melakukan namanya ada potensi desa. Pendataan potensi desa, dan situ kita mendata berbagai fasilitas yang dimiliki oleh desa, Bung. Jadi nggak cuma lapangan sepak bola nih. Badminton juga kita ada. Volley gitu ya. Volley dan berbagai fasilitas olahraga yang lainnya. Jadi bisa dilihat juga nih di bps.go.id ada publikasinya statistik potensi desa 2018, Bung. Oke, Bung. Selanjutnya ini mau ngomongin masalah naturalisasi, Bung. Naturalisasi, oke. Coach Sinteyong dan beberapa pelatih sebelumnya juga kan lumayan rutin gitu ya melakukan naturalisasi gitu. Tadi dengan menyambung data jumlah penduduk kita yang banyak sebetulnya. Masih perlu nggak sih naturalisasi? Terus dampak naturalisasi yang sudah itu tuh positif atau enggak, Bung, ke timnas sendiri? Kalau prinsipnya dulu ya, naturalisasi boleh apa tidak di sepak bola? Boleh.
Karena aturannya membolehkan itu, eligibilitasnya boleh. Ya. Di dunia manapun terjadi itu, ada pemain Brasil main di mana dan main di mana. Berarti kan disesuaikan dengan kebutuhan negara itu atau timnas negara itu kan. Sekarang secara prinsip kalau naturalisasi itu misalnya pemain itu ada separuh darah Indonesia, secara hak dia punya hak. Betul. Iya kan? Iya. Setelah haknya itu punya hak karena ada darah Indonesia, mau itu setengah misalnya half blood, dia punya hak. Yang kedua tentu syarat masuk timnas kan kualitas. Iya. Jadi kalau timnas itu kan the best possible team. Jadi tim terbaik, pemain terbaik yang ada untuk negara itu adalah tim nasional. Berarti persoalan kualitas. Jadi boleh-boleh saja. Nah, tapi dengan Indonesia, apakah seberapa urgent gitu loh? Kalau kita pikirannya setiap kali naturalisasi, berarti kita nggak mau bina kan begitu kan? Nggak mau mengerjakan ini nih, yang di bawah ini, yang generasi terbaru ini, generasi Z ya. Kan harusnya dikelola supaya nanti mereka jadi sumber pemain buat timnas. Generasi Z dan post. Karena intinya naturalisasi kan cuma potong kompas aja. Waktu Italia juara dunia 2006, dia punya Camoranesi, orang Argentina. Waktu itu Camoranesi main di Juventus, mainnya bagus. Di posisi winger yang terbaik ya, dia ambil. Jadi bukan sesuatu yang sengaja-ngaja dicari gitu loh. Motifnya beda-beda. Nggak pernah dengan sengaja. Tapi kalau naturalisasi dengan sengaja, ngubek-ngubek belahan dunia Eropa cari yang keturunan setengah darah Indonesia, keturunan, rasanya kurang elok ya. Nggak mau kerja nyiapin gitu loh. Ya. Tapi kalau di kasus Indonesia sendiri Bung, kalau menurut Bung Tawel, berarti naturalisasi yang sudah dilakukan ini sejauh ini dampaknya positif ya, efektif ya? Efektifnya kurang, untuk timnas kurang. Ya. Untuk timnas kurang karena ukuran juara Asia Tenggara aja kan belum tercapai. AFF belum tercapai, SEA Games belum tercapai. Jadi naturalisasi untuk Indonesia sejauh ini belum efektif. Jadi artinya kita nggak boleh anti, tapi kita juga harus punya dasar argumen yang kuat kenapa ambil naturalisasi, karena kita punya sumber potensi yang banyak. Tadi yang 70 juta itu saya juga baru, ini angka yang buat saya konkret lah ya, 70 juta, jadi enak ngomongnya nih. Dan itu kan yang harus dikelola sebetulnya oleh PSSI. Itu belum termasuk dengan generasi post Z, Bung, generasi alpha yang berikutnya di bawahnya generasi Z nih. Nah, makanya. Yang dari 0 sampai dengan sekian belas tahun itu. Nah, makanya itu berarti kan itu usia muda. Kalau dalam konteks sepak bola itu kan grassroots. Betul. Jadi itu sebetulnya yang pekerjaan yang harus dibangun. Baik, fakta. Tapi bukan oleh Sinteyong ya. Karena Sinteyong itu kan pelatih tim nasional. Kalau Mas Wai pelatih tim nasional tujuannya hasil. Jadi kalau jadi pelatih tim nasional senior nih kayak Sinteyong head coach, memang tujuannya hasil. Jadi targetnya for tomorrow, buat besok. Misalnya apa? AFF Anda harus juara, Piala Asia harus lolos, SEA Games harus medali emas. Memang begitu. Targetnya event ya? Iya. Baik Bung, fakta menarik lainnya nih, kita ngomong data lagi nih Bung ya. Oke. Dari hasil survei sosial ekonomi nasional MSBP tahun 2018 Bung, yang datanya dirilis oleh BPS tahun 2019 Bung. Meski kita mungkin sering lihat ya orang-orang di jalan gitu naik sepeda, lari, jogging gitu ya, terus lari di sekitar stadion. Nah, faktanya adalah masyarakat Indonesia yang melakukan olahraga tuh hanya 14,40% Bung. Ini bisa lihat di tabel nih Bung. Nah, ini apakah ada kaitannya juga nih ke prestasi olahraga kita? Jadi ternyata cuma 14,4% Bung penduduk Indonesia yang melakukan olahraga Bung. Itu baru olahraga yang sifatnya umum aja. Semua jenis olahraga. Lari gitu kan. Semua jenis olahraga. Ya mungkin berarti. Karena sangat sedikit jumlah presentasinya kan. Dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. Betul bahwa kegemaran itu terjadi, tapi untuk secara total juga masih rendah ternyata ya. Menurut saya sih ada kaitannya. Ada kaitannya. Belum jadi pola hidup yang benar-benar kuat gitu. Tapi ini menarik ya, data yang diambil 2018 hanya 14% saja masyarakat yang melakukan olahraga itu. Sepeda lah, lari lah ya. Wow. Ya mungkin ada kaitannya Mas. Ada kaitannya dengan prestasi. Kalau yang secara olahraga pemasalan aja, olahraga rekreasi aja cuma 14, yang prestasinya berarti kan lebih sedikit. Iya betul. Mungkin kalau lebih banyak yang olahraga,
prestasi ini bisa ditingkatkan juga ya. Iya, kalau dari 14 berarti yang serius prestasinya kan bisa direduce lagi. Sekian persennya lagi ya. Jangan-jangan 4%. Coba Mas, yang itu Mas dicari Mas. Berarti kita harus kampanye olahraga nih, Bung. Kampanye olahraga dari nasional. Dulu kan udah kan, memasyarakatkan olahraga gitu kan, dan mengolahraga masyarakat. Cuma menurut saya sih memang beda ya antara olahraga rekreasi, olahraga yang sifatnya hobi dengan olahraga prestasi. Ya. Mungkin untuk meningkatkan prestasi kita, saya rasa PSSI harus mengontak Madun, Bung. Madun? Iya. Kenapa Madun, tuh? Madun tuh luar biasa skillnya kalau kita tonton. Bung, ya. ini ngomongin Madun artis ya. Ini kita sering lihat nih. Oh pantes. Ngomongnya ke Madun ya. Iya. Bung, ini fenomena sekarang nih yang sedang rame nih, artis membeli klub bola atau membuat klub sepak bola, Bung. Ini kalau menurut pandangan Bung Towel, motifnya apakah sekedar profit gitu, Bung, atau memang dia punya hobi ke situ, Bung? Atau hobi plus profit gitu? Hobi plus profit. Saya percaya bahwa banyak orang suka bola, senang bola, termasuk artis-artis itu. Selebriti itu senang bola. Tapi kalau ngelola bola, buat saya sih nggak segampang itu. Orang yang tahu bola, paham bola kan banyak. Tetapi jarang dia mau menggelontorkan uangnya untuk ngelola bola. Yeah. Karena kalau nggak pintar kelola bola, itu kayak menabur garam ke air laut gitu loh, nggak ada artinya. Ngurus bola dengan uang. Jadi saya nggak percaya, bukan nggak percaya, maksudnya sekadar hobi, sekadar cari profit, saya nggak percaya. Mungkin ada motif lain lah, di luar motif ekonomi, di luar motif ketenaran gitu loh. Cuma kalau kita bicara sepak bola, memang kalau konteksnya di negara yang sudah maju nih, Abramovich misalnya, dia kan seorang yang sangat super kaya lah ya, sultan lah, sultan dari Rusia. Dia udah uangnya kan udah bingung, tapi dia mencari ketenarannya di kendaraan yang menurut saya sih tepat gitu loh. Sepak bola Chelsea misalnya, karena kan dengan kekayaannya dia ingin aktualisasi popularitas dirinya pada tempat yang semestinya. Kalau megah, ya megah semestinya. Jadi kan kalau bicara Abramovich nih, pakai cerita dulu ya, dongeng dulu nih. Dia kan sebetulnya tertarik waktu diajak temannya sesama sultan nonton MU Liga Champion. Jadi tahun 2000 berapa? 2003 dia diajak nonton MU Liga Champion, dan sejak itu hasratnya muncul. Dia bilang, gue harus punya klub bola dan ingin juara Liga Champion. Jadi sejak awal Abramovich itu memang ambisinya Liga Champion. Karena kalau dia juara Liga Champion, itulah tempat yang semestinya untuk menaruh ketenaran dirinya itu, yang sudah super kaya itu. Dan tercapai ya? Ya, tercapai kan. Tapi kalau dalam konteks Indonesia, apa yakin gitu loh, teman-teman artis itu ya kita syukur mereka mau terjun ke sepak bola. Dalam posisi yang sama seperti Abramovich kan enggak, menurut saya sih motifnya gitu. Mungkin ada motif-motif lain lah menurut saya sih. Ya. Oke, kita akan bahas motif berikutnya ya. Siap. Yang penting sepak bola kita maju, semakin populer, tentunya nanti masyarakat juga ya mungkin kalau saling gitu ya. menguntungkan di situlah. Sepak bolanya terangkat karena ketenaran si artis, selebritas, selebritasnya juga mendapat ketenaran dalam posisi yang terhormat lah. Harusnya kan olahraga aspek yang terhormat kan, fair play itu apa lagi, sportif, respect kan ada di situ value-value-nya. Ya, saya juga sangat mendukung sih dengan Rans FC Cilegon Banten gitu ya, klubnya Atta Halilintar, kemudian ada Persikota Tangerang yang dibeli oleh Prilly Latukonsina belakangan ya. Bung, ini tadi ngomongin profit Bung ya. Kalau menurut Bung Towel sendiri, potensi ekonomi dari sepak bola lokal kita nih Bung, seperti apa sih Bung lihat pangsa pasarnya di Indonesia Bung? Gede lah harusnya. Karena mesin buat sepak bola dalam sebuah negara adalah kompetisi profesional, dan kompetisi itu dikelola oleh badan tersendiri yang bentuknya namanya PT Liga kan itu. PT Liga harus mengeksplorasi kompetisi itu supaya punya nilai jual, nilai bisnis, sponsorship, hak siar, banyak kan.
buat klub sendiri kan sumber pendapatan selain dari sponsorship, hak siar yang dia dapat, tiket penonton. Mudah-mudahan zaman pandemi memang tiket penonton bisa dikepinggirkan dulu karena nggak ada penonton pertandingannya. Merchandise dan segala macamnya menurut saya sih potensinya masih mungkin ada. Masih sangat ada. Makanya walaupun levelnya seperti ini sebetulnya kan contoh hak siar sepak bola kita kan rebutan tetap. Televisi rebutan karena jaminan rating juga masih tinggi. Masih tinggi ya. Main aja sore coba. Main di sore jam 4, jam 6 pasti tinggi. Ya itu dari sisi yang keuntungan profesional ya, belum lagi ekonomi kreatif, ekonomi kecil, ekonomi kreatif ya. Iya, betul. Pedagang-pedagang asongan di dekat stadion itu pasti akan tergerak sekali tuh ekonominya, Bung, dengan adanya kan supporter datang gitu kan, lapar pasti. Penginapan, hotel itu pasti akan meningkat tuh ya dengan adanya pertandingan sepak bola. Iya, tinggi jadinya memang sebagai sumber secara ekonomi. Iya, dan pendapatan daerah juga ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong BPS menghitung nih, Bung. Menghitung namanya konsumsi rumah tangga sama pendapatan daerah di PDRB gitu. Sebelum podcast ini dimulai, Bung, kita coba bertanya ke sahabat data nih, Bung. Ini sebutan untuk netizen di Instagram BPS, Bung, sahabat data. Ya, sahabat data. Sahabat data. Apa sih yang pengen mereka ketahui tentang sepak bola Indonesia gitu? Nah, kita dapat banyak sekali pertanyaan nih, Bung, dan beberapa kita kita ambil untuk ditanyakan ke Bung Towel yang menarik. Yang pertama, seberapa penting peran statistik dalam menyusun strategi dalam dunia sepak bola oleh Aldi Firmansyah? Hanya 3, Bung. Iya. Aldi Firmansyah. Menurut saya sih penting sekarang ya. Hanya poinnya adalah bagaimana membahasakan data itu. Bagaimana menerjemahkan data itu. Mungkin statistik yang langsung relate ke sepak bola seperti statistik pemain gitu, Bung. Jumlah tembakan, terus kemudian musuhnya mungkin klubnya ini kandang-tandangnya menang berapa, yang seperti itu mungkin, Bung. Iya, misalnya begini. Di kita ada 18 klub Liga 1. Pelatih Sinteyong mau cari pemain tim nasional. Selain dia saksikan langsung secara kualitas permainan di lapangan, kan penting juga data statistik bahwa misalnya dalam musim yang sedang berjalan dia sudah berapa kali main buat tim itu. Maksudnya gini, kalau sekarang memasuki pekan ke-20, apakah dia pemain yang selalu dimainkan 20 pertandingan, 20 appearance gitu misalnya. Kan itu ketahuan, atau hanya 10 gitu kan. Kan jumlah konsistensi bermain juga penting. Lalu misalnya sumbangsi assist-nya berapa? Kalau pemain depan golnya berapa? Jadi penting sebetulnya data itu. Data itu penting. Ini dalam contoh statistik yang simple aja ya. Berapa jumlah golnya, berapa jumlah assist-nya, berapa jumlah passing yang dia lakukan gitu. Untuk misalnya dia coba bandingkan beberapa pemain untuk diambil 2 atau 3 pemain misalnya dari 8 gitu kan. Itu kan penting. Selain dia menyaksikan langsung kualitas permainan si pemain yang bersangkutan gitu loh. Data itu kan bisa jadi nilai lain buat dia untuk menilai pemain. Oke, jadi penting banget, Bung, ya, statistik dalam menyusun suatu strategi nih, baik bagi pelatih ataupun bagi klub itu sendiri gitu ya. Bahkan yang sekarang kan lebih spesifik, misalnya dalam sebuah pertandingan tim ini ternyata kalau menyerang lebih banyak dari kanan misalnya. 45% kanan. Berarti kan buat tim lawan kan bisa antisipasinya, berarti ini kekuatan dia nyerang gitu di kanan, defense kirinya kita kuatin gitu kan. Atau antisipasinya gimana? Sebetulnya sih penting, hanya bagaimana membahasakan itunya yang lebih bagus juga. Jadi orang yang pegang data statistik biasanya kan video analisis tuh di tim. Video analisis atau data analisis yang jadi asisten pelatihnya. Itu harus bisa nyampaikan ke pelatih kepala dengan cara yang semudah mungkin, sebahasa populer bola mungkin. Sehingga si head coach-nya cepat bisa ambil keputusan dengan cepat gitu. Baik, Bung, yang berikutnya dari Ozix. Indonesia sering kalah bersaing karena fisik, taktik, atau mental keripik. Waduh, ini kayak pantun nih. Fisik, taktik, mental keripik. Kalahnya karena apa sih, Bung, biasanya, Bung? Ya bisa semua aspek lah kalau dengan tim yang lebih tinggi di atasnya. Contoh di AFF kemarin lawan Thailand memang kalah matang semua.
Dari sisi pengalaman di level itu, Thailand memang pemain-pemain yang sudah matang di level itu. Bahkan sudah di level yang lebih tinggi gitu loh. Kalau kita banyak pemain mudanya kemarin itu ya. Ya, jadi secara kematangan, secara pengalaman kalah. Secara kemampuan individu maupun tim juga kalah. Jadi fisik, taktik, tekniknya kalah. Gitu loh. Jadi tergantung lawannya juga. Kalau lawan Timor Leste yang menang, mantan provinsi. Oh gitu. Jadi tergantung lawan ya seberapa. Iya. Apa penyebabnya ya tergantung lawannya. Jadi standarnya apa? Ukuran standarnya apa? Sepak bola Asia level Jepang, Korea ya pasti banyak kurangnya. Masih kurang dengan level mereka pasti kurang. Oke, ini ada yang nanya nih, statistik tentang gaji sepak bola nasional Min. Hehe, dari Hanafi Defron. Ya kalau BPS bisa dapat bagus. Kita minta ke siapa tuh ya kalau bisa? Iya karena begini, kalau di Eropa gaji pemain bola kan bisa ketahuan, gaji pelatih bisa ketahuan. Kalau di kita entah kenapa sulit sekali dapat data itu. Kalau sesumbar kadang sesumbar ada. Misalnya kalau di awal musim transfer si manajernya sesumbar di media nilainya di atas 4M gitu loh. Tapi iya betul asli 4M kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Sponsorship Haksiar berapa, gaji berapa nggak ada yang tahu. Tapi kalau BPS bisa tahu bagus itu. Menurut saya sih untuk sebuah transparansi ya. Sebuah organisasi akuntabel, transparansi bagus menurut saya sih. Karena Eropa kan begitu. Ronaldo misalnya pendapatannya berapa, Messi pendapatannya berapa. Menurut saya sih menarik gitu. Tadi Bung banyak sekali pertanyaan sebenarnya, cuman kita batasi Bung, hanya yang tadi saja cukup. Kemudian menurut Bung Toel, peranan data statistik dalam membangun olahraga nasional seperti apa Bung? Belum dimaksimalkan ya, belum maksimal. Mulai familiar di beberapa tim, terutama tim profesional, tapi secara maksimal belum maksimal. Misalnya begini, 34 provinsi, apakah semua provinsi itu kuat di sepak bola? Kan belum tentu. Nah, BPS kalau bisa menarik tuh. Misalnya 34 provinsi itu Aceh oke lah bolanya, Sumatera Utara bolanya oke lah. Riau apakah bola? Pertanyaannya. Ya saya nggak tahu gimana metodologi statistiknya. Cuma saya yakin bahwa 34 provinsi itu nggak mungkin harus kuat di sepak bola semua gitu. Bulu tangkis kayaknya ya belum menyebar juga ke seluruh pulau kan. Apa ada pebulu tangkis dari Papua? Misalnya kan belum ada. Berarti Papua bukan bulu tangkis. Apa iya Papua nggak bisa bulu tangkis misalnya kayak gitu. Basket terpusatnya di Jawa dan Bali. Emang Kalimantan nggak bisa basket ya? Pertanyaannya gitu. NTT nggak bisa basket ya? Artinya kan menurut saya sih ada banyak data yang belum tergali oleh insan olahraga kita. Ya termasuk di sepak bola. Saya juga nggak bisa jawab secara ilmiahnya. Misalnya Bali itu kalau di sepak bola itu jarang striker bagus. Bali nih. Bali itu jarang pencetak gol gitu loh. Pemainnya itu jarang pencetak gol atau striker. Bali itu kalau nggak kiper, ya pemain belakang. Itu Bali. Nah saya nggak tahu apakah data statistik bisa meramu ini sehingga jadi ukuran. Kiper itu Sumatera Utara biasanya jago kiper, nggak kurang kiper. Marcus Harrison ya. Odin Meka segala macam dari zaman dulu, Edi Harto itu selalu muncul tuh kiper-kiper bagus dari Sumatera Utara. Ternate Maluku Utara menurut saya winger tuh, pelari-pelari cepat gitu loh. Cuma kan kalau ngomong begini kayaknya nggak punya data ya. Tapi kalau BPS punya metodologi bisa bikin statistiknya ini, itu maksudnya lebih apa namanya? Lebih kredibel lah karena ada data penelitiannya gitu. Setahu saya begitu. Maluku Utara winger-wingernya bagus. Freds Butuan, Ilham Udin Armain, Rizky Pora itu Maluku Utara semua. NTT juga bagusnya kan winger tuh. Yabes Roni yang lari-larinya cepet. Gitu. Bisa sebenarnya kita membangun olahraga dengan statistik gitu Bung ya. Iya dia support system lah.
Ya. Ikut membangun olahraga dengan data statistik bisa dong. Seperti tadi kita punya fakta bahwa ada lapangan bola Ya. sebanyak 48.000 desa tadi gitu ya. Ya. Artinya sudah ada, tapi apakah kualitasnya kemudian bisa dipakai untuk level profesional gitu itu bicara hal lain lagi gitu Bung ya. Sama tadi berapa SSB, berapa anak usia sekian sampai sekian yang main bola. Ya. Karena negara maju bisa keluarin data itu. Kan itu yang kenapa saya nanya, ada data SSB nggak sekolah sepak bola? Atau anak kecil yang main bola usia 8 sampai 16 tahun main bola. Negara maju bisa keluarin data itu. Ya. Eropa itu bisa keluarin data itu. Berarti kan udah terkelola, teradministrasi dengan baik. Ya. Baik Bung, yang terakhir. Sinteyong. Sinteyong, kenapa Sinteyong? Bagaimana menurut Bung Toel? Pelatih yang punya kelas menurut saya sih. Karena dia punya pengalaman sampai level Piala Dunia. Cuman nggak gampang dari dia punya level sepak bola Korea Selatan harus beradaptasi, harus membangun sepak bola Indonesia. Korea Selatan itu kan sejak 86 sudah masuk Piala Dunia dan nggak pernah absen. Artinya selalu langganan masuk Piala Dunia. Level mereka sudah di sana. Isi kepala mereka, isi mindset bolanya udah di Piala Dunia. Jadi begitu dia harus menangani Indonesia, pasti ada banyak hal yang dia harus adaptasi, adjustment, dia harus kelola, dia harus cari formula pendekatan yang lain mungkin. Tapi secara kualitas iya. Cuma tergantung apakah gaya Sinteyong yang Korea Selatan ini cocok dengan sepak bola Indonesia, itu pertanyaan lain. Karena itu pertanyaan cocok itu berkaitan dengan filosofi sepak bola suatu negara. Ya. Kan kita paham bahwa publik atau masyarakat awam kalau Brasil itu samba, Ya. kalau Spanyol tiki-taka, Tiki-taka. kalau Argentina tango gitu kan. Itu kan sebetulnya penamaan karena cara bermain, Ya. karena ciri khas mereka main bola gitu loh. Nah itu sesuatu yang muncul yang disebut dari bawah yang disebut sebagai filosofi. Nah apakah filosofinya Sinteyong, cara Sinteyong membangun tim itu cocok dengan filosofi kita? Nah itu pertanyaan lain. Tapi kalau pertanyaannya Sinteyong seperti apa? Ya dia pelatih yang punya kualitas. Cuma nggak gampang membangun tim nasional di sebuah negara yang banyak aspek kurang. Misalnya kompetisi kita kan masih banyak kurangnya gitu loh. Ya. Sementara timnas itu kan sumbernya dari kompetisi. Ya. Kayak begitu. Baik, terima kasih banyak Bung Toel Sama-sama, sudah Mas bersedia Wai. hadir di Pulang Kantor Bung. Pulang Kantor, Ya. sukses terus buat Pulang Kantor. Ya, semoga Bung Toel sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa kembali Bung di Siap. kesempatan yang berikutnya. Baik, jangan lupa besok-besok masih Haris Ngantor. Terima kasih telah menyaksikan Pulang Kantor.